Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas ada apa dengan PSIM Jogja. Nah, kenapa kok dengan PSIM Jogja ini, ada apakah PSIM Jogja? Oke, kita saksikan saja bersama. Dua kali pertandingan pertama Liga 2 PSIM Jogja itu mengalami kecolongan poin, selalu kecolongan poin sebenarnya. Walaupun kemarin itu imbang PSIM Jogja. PSIM seharusnya bisa memenangkan pertandingan menurut pandangan saya pribadi dengan kualitas pelatihnya. Walaupun pemainnya itu pandangan saya pribadi biasa-biasa saja, tetapi yang dihadapi lawan-lawannya itu menurut pandangan saya juga kualitas pemainnya Liga 2 semua, seperti PSIS Cilacap juga pemainnya Liga 2 tapi mempunyai semangat juang yang tinggi. Terus kemarin PSHW itu juga pemainnya juga biasa-biasa saja, tapi semangat mereka itu tinggi-tinggi sekali. Nah, kenapa dengan PSIM Jogja ini loyo ataupun kurang greget ataupun kurang gimana, saya juga kurang tahu ini dengan PSIM Jogja. Dengan hasil imbang melawan PSHW ini juga merupakan problem ataupun catatan bagi pelatih sekelas Seto Nurdianto ini. Nah, menurut pendapatmu Cuk, gimana ini? Jujur ya John, PSM era sekarang itu pure mengandalkan pelatihnya doang yang punya nama besar. Tapi memang kualitas pemain ya kok gini ya, saya juga heran gitu. PSM mungkin di era Pak Bambang Susanto itu pasti sering mendatangkan pemain, atau enteng lah kalau untuk mendatangkan pemain bagus itu sebenarnya enteng menurut saya ya. Entah itu pandemi, entah di luar pandemi, menurut saya enteng. Tapi ya heran saya kenapa kok di musim ini PSIM ini pemainnya lah, kualitas pemainnya ya yang disebutkan John tadi biasa-biasa wae. Padahal target PSIM itu bukan hanya bertahan di Liga 2, tapi promosi ke Liga 1. Ini ya kalau lihat lawan-lawannya, mungkin yang diunggulkan untuk lolos ke Liga 1 itu seperti Persis Solo itu dengan materi bintang, terus Persiba Balikpapan itu skuadnya lumayan bagus-bagus itu, Dewa United itu ya juga bagus-bagus. Nah, ya mungkin bisa dilihat ya, Liga 2 saat ini tuh beda sekali dengan Liga 2 zaman 2018 2017, itu sangat berbeda jauh. Tidak bisa mengimbangi pemain-pemain bintang yang didowngrade-kan klub-klub Liga 2 lainnya gitu loh. Maksudnya dalam arti bukan kita itu meremehkan pemain Liga 2. Semangat mereka memang tinggi sekali, saya akuin. Dulu sekelas Persik dan itu bisa lolos walaupun sekuatnya dengan sekuat Liga 3 saat itu ya, banyak pemain-pemain Liga 3-nya, tapi mereka itu mempunyai semangat juang yang tinggi. Nah, PSIM sendiri ketika ingin lolos menghadapi pemain-pemain yang menurut pandanganku itu sudah mempunyai nama besar di Indonesia, ya harus mempunyai semangat tinggi ataupun mempunyai duel ataupun semangat tuh. Nah, itu yang kurang dari PSIM kemarin. Nah, strategi Seto itu apa tidak berjalan dengan lancar atau bagaimana? Kalau menurut saya kemarin pertandingannya para pemainnya itu sering melakukan blunder, sering melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, apalagi lini belakangnya. Dalam arti apakah ini pemain itu tidak menjalankan sesuai strategi atau gimana, atau memang pelatihnya sendiri memang kewalahan menghadapi semangat juang pemain-pemain lainnya gitu loh. Nah, kalau Seto saya sebenarnya sudah optimis. Pelatih ini track recordnya itu selalu dengan pemain muda itu selalu bagus, selalu Nah, yang saya kritisi ini adalah statement Seto setelah pertandingan ya. Setelah pertandingan Seto sendiri ini menyatakan statement dalam press conference. Nah, ini statementnya adalah, ini menjadi tanggung jawab saya. Sehabis ini saya harus bicara dengan manajemen. Apa yang jadi keputusan nanti kita lihat. Jadi ini pure kesalahan saya. Sebenarnya pelatih ini sudah sadar diri atau memang pelatih ini datang ke PSIM, ekspektasi PSIM sendiri terlalu tinggi, atau bagaimana bisa jadi beban, atau memang sudah diberi kebebasan, pelatihnya itu diberi kebebasan untuk memilih pemain dan lain-lain, atau gimana, saya juga kurang paham. Nah, sebenarnya kalau target pasti Liga 1 itu pasti ya, klub-klub Liga 2 itu mempunyai target itu pasti ya. Pelatih-pelatih seperti inilah yang mungkin dibutuhkan di Liga Indonesia. Mereka itu tidak pernah kalau pelatih-pelatih lain tuh kadang kan kita itu masih berproses, kita berproses jawabannya seperti itu terus. Tapi kalau pelatih ya memang sudah menjadi tanggung jawab
ini pure murni kesalahan saya. Jadi apapun resikonya nanti saya siap lah. Seperti ini ya pelatih-pelatih yang ingin butuhkan di Indonesia, pelatih-pelatih profesional seperti inilah. Memang otak dari sepak bola kan pelatih ya, tidak diragukan lagi itu. Ya, kalau berkaca pada tahun 2018, 2019 dulu kan ada beberapa klub yang memang memainkan skuad biasa-biasa saja tapi bisa lolos Liga 1. Ya, contohnya itu Persik Kediri. Tapi ini di era yang baru ya menurut saya. Karena dulu pada era-era dulu itu klub-klub itu tidak ada yang seperti ini. Para pemain Liga 1 pada downgrade semua, itu tidak ada yang seperti ini. Nah, era baru sekarang kan kita lihat itu Patrick Wangge, Beto Gonçalves, wah dan lain-lain ya, Hamka Hamzah dan lain-lain lah. Itu semua pada ke Liga 2 semua. Malah Nur Hidayat itu malah kapten timnas U22 itu bisa ke Liga 2 itu. Nah, karena memang era sekarang itu ya beda dengan era yang dulu, tidak bisa disamakan lah. Ya saran saya sebagai Java Football kepada PSIM mungkin lebih ke perekrutan pemain lah ya, perekrutan pemain yang mungkin lebih bagus lagi ya, contoh pemain naturalisasi atau bagaimana itu harus diperlukan nih untuk demi ambisi PSIM sendiri lah karena memang target PSIM ke Liga 1 bukan main-main. Betul sekali. Nah, menurut kabar burung yang saya dengar ini, masih menurut kabar burung yang saya dengar, terjadi cekcok di manajemen PSIM sendiri. Menurut kabar burung yang saya dengar, entah ini benar atau tidak, saya juga kurang tahu. Ini saya mendapat info daripada Twitter. Nah, info di Twitter memang terjadi cekcok antara dua orang di kubu manajemen PSIM sendiri. Yang pertama memang karena ini atau memang karena yang lainnya, PSIM sendiri ini menjadi menurut pandanganku tuh tidak seperti tahun-tahun kemarin berbelanja pemain mewah, fantastis dan lain-lain seperti klub-klub lain gitu, tidak. Maksudnya aku tuh curiga sebenarnya juga, kok PSIM malah anteng-anteng wae ngopo to ki pas waktu persiapan itu, padahal yang lain seperti Persis sudah sangat terlihat membawa pemain-pemain bintang. Kok Dewa United juga membawa pemain-pemain bintang, tapi kok PSIM ini menang wae ngopo iki? Saya itu baca di Twitter ya, ataupun di berita Twitter memang ada terjadi cekcok atau bagaimana, saya juga kurang paham nantinya, atau miskomunikasi antar manajemen. Ini bukan antar pelatih tapi antar manajemen sebenarnya, menurut pandangan saya pribadi ya. Ini ada yang mengetut sebenarnya, tapi tidak saya jelaskan saat ini. Ini masih menjadi isu media. Nanti saja kalau sudah resmi beritanya memang utamanya dari PSIM ini ternyata sudah mengundurkan diri ataupun gimana, nanti akan saya infokan lagi atau bagaimana. Nah, nanti akan saya buatkan konten khusus lagi untuk ini. Ini sebenarnya menjadi wah kok malah gitu loh, PSIM ini ora kaya mbiyen gitu. Berarti wis beda karo 2000 ini kuwi tahun ini. Menurut pandanganmu gimana ini, Cuk? Ya, saya juga heran John dengan isu itu. Ya, apakah itu mungkin terjadi, itu berdampak dengan PSIM sekarang, hasil PSIM sekarang ya. Ya karena memang tahun 2019 PSIM gagal ke Liga 1. Harusnya memang tahun ini tuh wajib ke Liga 1. Nah, tapi dengan hasil 2 kali pertandingan ya agak sulit diterima sih, sekelas PSIM bisa gagal mendapatkan poin penuh. Ya saya doakan sih sebagai Jawa Uber, mendoakan semoga ya PSIM ini bisa kondusif, bisa meraih kemenangan, tetap semangat dan khusus untuk Coach Seto bisa lebih fokus ke tim, bisa memberikan prestasi bagi PSIM karena memang Coach Seto saya percaya bahwa pelatih ini luar biasa. Ya betul sekali. Kali ini saya juga tidak mau membahas internal PSIM terlebih dahulu karena ini masih isu yang berkembang di media sosial saat ini. Lebih baik saya juga menekankan kepada pelatih pemain itu untuk lebih fokus kepada Liga 2 ini, walaupun memang sudah ada memasukkan CEO dari Sulut United yang kemarin-kemarin itu, terus masih lah anyar-anyar lah. Nah, nanti kalau sudah
isu ini sudah menjadi besar, kita akan membuat konten khusus untuk ini. Kita akan perjelas lagi bagaimana bisa terjadi konflik seperti ini dan bagaimana ceritanya, nanti juga kita akan ceritakan semuanya di sini. Nah, kita akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya juga akan menggali informasi terlebih dahulu kebenaran dari apa ya, menurut pandanganku itu isu ini. Kalau sampai memang benar isu ini terjadi, itu sangat disayangkan sekali menurut pandanganku. Gelo lah ibaratnya aku, wah iki wis penak tapi kok malah ngene. Nah, ibaratnya seperti itulah. Ya udah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang ada apa dengan PSIM Jogja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.